kejahatan-kejahatan yang terjadi di seputar Khulafaur Rasyidin ini harus kita pahami penuh dengan kejahatan-kejahatan. Hari ini yang dijual khilafah itu adalah soal proyek-proyek masterpiece, seolah-olah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu atas nama Islam. Saya bantah ini. Ini adalah ekspansi kekuasaan, Pak. Kalau kita mau tahu, kita hari ini dibanggakan dengan khilafah yang menguasai Eropa hampir 700 tahun. Seolah-olah ini adalah kekuasaan Islam. Bukan. Ini kekuasaan politik orang Arab yang ingin menjajah Eropa. Perkenalkan, nama saya Islah Bahrawi. Soal IPDN ini adalah seri kesekian sebenarnya. Saya tidak ingin bercerita itu, tapi memang ada kegundahan ketika ada beberapa desakan, ada poster gitu ya. Khalid Basalamah akan mengisi acara di IPDN. Sementara IPDN ini adalah embrio dari orang-orang yang akan menguasai banyak wilayah di Indonesia. Ini bukan persoalan Khalid Basalamahnya, tapi kita berpikir panjang bahwa ini adalah persoalan satu entitas, satu benda yang kita sebut sebagai filosof Grondslag yang bernama Pancasila. Sementara saya ini belakangan sibuk sekali melakukan Zoom meeting dengan berbagai negara. Satu negara yang dikenal sebagai negara aman damai, saya berkali-kali bertemu dengan beberapa pejabat dari Finlandia dan juga dari beberapa negara di Afrika termasuk Asia Selatan yang meminta bahwa apa sih resepnya di Indonesia itu 17.000 pulau, ratusan suku, ada ratusan bahasa dan dialek. Lalu kemudian ada beberapa agama, tapi kok bisa sampai hari ini masih bersatu dalam satu sovereignty state yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otomatis jawabannya pasti Pancasila. Itu adalah perekatnya. Tapi apakah negara lain tidak punya itu? Mungkin punya, tapi bentuknya lain. Persoalannya adalah apakah mereka mengalami hal yang sama seperti Indonesia dengan situasi yang berbeda-beda, dengan satu kemajemukan yang berbeda-beda, tapi masih tetap merasa satu entitas. Ini memang menjadi persoalan. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 15 atau 20 negara. Arab itu bisa dibilang satu suku, satu bahasa, mungkin dialeknya beda. Di Mesir mungkin orang menyebutnya gahwah, di tempat lain kohwah gitu. Itu soal dialek perbedaannya, tapi bahasanya Arab. Nah, ini ternyata mereka tetap tidak bersatu. Kalau kita lihat negaranya Bahrain, Oman, Kuwait, ini kan negara perintil-perintil yang nggak bisa bersatu. Dan mereka sudah tidak sanggup melewati sejarah-sejarah perpecahan masa lalunya. Dan kemudian ideologi-ideologi yang lahir dari bangsa ini, hari ini berusaha dijejalkan paksa ke bangsa kita. Ini kan ironis, ambiguitas. Paham-paham khilafah dan sebagainya, itu yang dianggap sebagai paham yang diturunkan dari langit oleh Tuhan, berusaha dijejalkan kepada kita, sementara khilafah itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Khilafah itu tumbang 1924 di Turki lewat Sultan Abdul Majid II. Sampai hari ini terkapar dan tidak sanggup mencari oksigen lagi. Dan ini hari ini yang dijejalkan kepada bangsa kita, bahwa ini adalah proyek masterpiece ciptaan Tuhan yang harus kita anut, dan seolah-olah ini adalah solusi bagi semua. Ini yang harus kita pahami, bahwa paham-paham seperti ini adalah paham-paham yang sebenarnya ingin mendegradasi Pancasila secara evolusif. Ini yang harus kita pahami. Berjubah-jubah agama dengan membajak kesalehan, mereka lalu bergulir di tengah-tengah kita, di kampus-kampus kita, di generasi muda kita. Karena mereka nanti 20-25 tahun ke depan akan menjadi pemimpin, dan dengan harapan mereka akan melakukan revolusi merangkak, menguasai wilayah per wilayah, enklav per enklav, hingga akhirnya betul-betul Pancasila ini betul-betul akan mati dengan sendirinya melalui regulasi-regulasi yang akan diciptakan oleh mereka. Ini yang terjadi hari ini. Jubah-jubah agama ini kemudian diberi sorban, diberi narasi-narasi ayat-ayat dan sebagainya. Hari ini orang-orang betul-betul terbius dengan jubah agama. Padahal kejadian seperti ini tidak hanya terjadi hari ini. Ini sudah berabad-abad. Modus penipuan politik menggunakan agama.
Saya kembali ke sejarah masa lalu. After the Prophet era. Pasca kenabian Muhammad. Kalau soal Nabi Muhammad kita tidak perlu bahas. Ini kepemimpinan nubuah. MPR-nya Allah langsung. Nggak perlu digugat. Allah mengawal kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Ini adalah kepemimpinan yang maksum, yang akan terbebas dari perbuatan-perbuatan salah yang mengakibatkan dosa. Tapi setelah itu, manusia biasa yang memimpin. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini semua adalah para sahabat yang pada prinsipnya ring satunya Nabi Muhammad, tapi sebenarnya manusia biasa. Lalu, apakah saya ingin mendevaluasi dari para sahabat itu? Tidak. Wallahi tidak. Ini adalah orang-orang suci. Saya selalu menyebut nama Sayyidina di belakang mereka. Karena ini adalah bagian dari ring satunya Nabi Muhammad dan mereka mewarisi hadis-hadis ribuan hadis sahih. Tapi bagaimanapun ketika mereka terlibat dalam pergumulan-pergumulan politik, mereka tetap saja bergumul dengan kejahatan-kejahatan yang melingkarinya. Kalau bukan dilakukan oleh dia, pasti dilakukan oleh orang lain. Inilah politik dalam konteks beragama. Kalau kita lihat misalnya, kejahatan-kejahatan yang terjadi di seputar Khulafaur Rasyidin ini harus kita pahami penuh dengan kejahatan-kejahatan. Hari ini yang dijual khilafah itu adalah soal proyek-proyek masterpiece, seolah-olah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu atas nama Islam. Saya bantah ini. Ini adalah ekspansi kekuasaan, Pak. Kalau kita mau tahu, kita hari ini dibanggakan dengan khilafah yang menguasai Eropa hampir 700 tahun. Seolah-olah ini adalah kekuasaan Islam. Bukan. Ini kekuasaan politik orang Arab yang ingin menjajah Eropa. Islam tidak mengenal pembunuhan. Bani Umayyah menguasai Eropa mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Toulouse di Prancis, membunuh 21 juta orang. Ini bukan Islam, Pak. Ini politik yang menggunakan jubah-jubah keislaman. Setelah kekuasaan terakhir Islam tumbang di Granada, di bawah Amir Muhammad ke-12, apa yang terjadi? Keimanan Islam juga tumbang di Eropa, tidak menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Kalau hari ini ada orang Islam di Eropa, itu imigran, Pak, atau pengungsi dari negara-negara Arab. Tidak ada satu genetik pun disisakan. Masjid menjadi gereja, istana raja menjadi museum dan sebagainya. Sampai hari ini. Itu yang terjadi kalau kita lihat di Spanyol misalnya, atau di Italia. Gereja-gerejanya itu bekas masjid, makanya ada menara dan sebagainya. Itu yang disisakan. Kalau keimanan menumpangi politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan, kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Kalau kita mau bantah-bantahan secara akademik, kita tidak bisa menyamakan antara Jong Sumatran, Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon. Mereka berjuang untuk mengusir penjajah yang musuh bersama. Ini namanya politik integritas, bukan politik identitas. Kalau politik identitas itu adalah bangsa yang besar, massa yang besar dipecah-pecah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk melawan musuhnya sendiri. Itu politik identitas. Ini saya bantah di situ. Belum kita berbicara soal teori. Teorinya John Maynard, teorinya John Campbell. Ini dua-duanya John, tapi last name-nya beda. Ini mengatakan bahwa politik identitas itu dimanapun akan merusak bangsa dan memecah belah. Bapak tahu nggak, permusuhan Sunni dengan Syiah di dalam Islam yang akhirnya membelah umat Islam itu dimulai dari politik, Pak. 1400 tahun permusuhannya nggak selesai-selesai. Sampai sekarang bermusuhan dan saling membenci satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Sampai hari ini. Itu politik. Akhirnya apa? Membentuk usul fikih sendiri, membuat hukum-hukum sendiri satu sama lain. Dan satu sama lain saling mengkafirkan. Yang Sunni mengkafirkan Syiah, mungkin yang Syiah juga mengkafirkan yang Sunni. Ini yang terjadi karena persoalan politik. Dan sampai hari ini, firqah Khawarij masih hidup, Pak.